Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat terbaiknya yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat, yang mana di pagi ini kita masih dipertemukan Allah di dalam majelis ilmu yang mulia ini, walaupun masih dalam media virtual. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, semoga kita yang hadir di dalam majelis ini kelak Allah limpahkan makfirah serta Allah berikan syafaat kita semua di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka agenda ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kami mengucapkan jazakillah khairan kasiron kepada Umi Siti Mukhlisoh. Mudah-mudahan Umi senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam penjagaan Allah. Amin ya robbal alamin. Jazakumullahu khair. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang telah hadir dalam agenda kajian rutin kita ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, ibu-ibu, saya beranjak pada agenda berikutnya, yaitu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nia di Quran Surat Al-Lahab sesuai dengan insya Allah tema tadabur dan tafsir Quran kita pada hari ini, yaitu Quran Surat Al-Lahab. Kepada Ibu Nia, kami persilahkan. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dari tiap-tiap ayat yang dibaca maupun kita yang menyimaknya, Allah catatkan menjadi bagian amal soleh kita hari ini. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita beranjak kepada agenda inti kita, yaitu penyampaian materi. Insya Allah, Umi akan menyampaikan materi di tafsir dan tadabur Quran Surat Al-Ahzab. Kepada Umi, kami persilahkan. Jazakillahu khair Bu Lulu. Wa'iyaki Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Ibu-ibu? Alhamdulillah Umi jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua Majelis Taklim sekaligus host yang subhanallah tiada pernah kita bosan dan selalu kita senang mendengar suaranya, yaitu Ibu Lulu. Dan juga insya Allah mudah-mudahan segala upaya dan ikhtiar yang dilakukan untuk Majelis Taklim yang sangat kita cintai ini, yaitu Majelis Taklim Khairun Nisa, semoga menjadi amal pemberat bagi Bu Lulu beserta para pengurusnya yang lain yang mengikhtiarkan, mengikhtiarkan, mengusahakan semuanya sehingga tetap berjalan dengan lancar, maksimal, walaupun mungkin masih online. Insya Allah mudah-mudahan banyak keberkahan sama seperti ketika kita bertatap muka. Mudah-mudahan tetap semangat ibu-ibu semuanya ya, dan apa ibaratnya kalau bicara online offline tergantung sinyal berarti ya. Tapi sinyal yang penuh makna, artinya apa? Offline kalau sinyalnya rendah tetap nggak nyambung. Online kalau sinyalnya tinggi tetap nyambung. Dalam arti walaupun online tapi sinyalnya tinggi nggak masalah. Yang saya maksud sinyal itu apa artinya? Kecintaan, antusias, gairah, kemudian juga semangat. Yang pastinya semangat dalam rangka kita menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kajiannya, dalam bentuk pembelajarannya, itu insya Allah akan berguna bagi kita di mana saja, dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang, sempit, susah, senang, dan insya Allah siang dan malam, kalau tadi kata Bu Lina ya, siang dan malam gitu ya, dan tentu saja online ataupun offline. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sekali lagi buat para pengurusnya, semoga Allah selalu istiqomahkan. Juga di sini para ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Khairun Nisa, mungkin ada Bu RW. Sehat ya Bu RW, Bu Pipit? Alhamdulillah Umi, ya. ini sehat, udah lama katanya. Masya Allah, ini juga Masya Allah ya, pengayom kita Bu RW, pengayom warga, pengayom masyarakat, juga pastinya punya banyak amanah, banyak tanggung jawab, dan subhanallah di tengah-tengah kerepotan ya masih bisa menyempatkan bersama kita di sini. Semoga juga Ibu RW selalu Allah sehatkan ya, Allah jaga aktivitas. Semua yang melakukan kebaikan, mengikhtiarkan, mengurus, melayani, mengayomi, Allah juga berikan pengayoman pelayanan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pastinya ibu-ibu yang sangat saya cintai, jamaah Majelis Taklim Khairun Nisa, walaupun sekali lagi, walaupun saya mah tipe orang yang tipe yang mudah-mudahan
walaupun kita jarang ketemu, tapi pastinya tetap di hati, cuman punten kalau saya misalkan nggak hafal nama, nggak hafal wajah gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya ibu-ibu. Jadi insya Allah tetap yang namanya apa saudara, apalagi saudara seiman, tetap harus kita cintai, kita doakan. Apalagi di sini bukan hanya sekadar keimanan, kita bersama-sama di sini ya ibu ya dalam majelis taklim, siap menyiapkan diri kita untuk menerima hidayah Allah, menebarkan kasih sayang, dan pastinya selalu bercermin pada saudara kita yang hadir di sini. Al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim menjadi cermin bagi saudara muslimnya yang lain. Insya Allah ibu-ibu adalah cerminan-cerminan kepribadian yang selalu saya harus juga pelajari ya, ilmui gitu ya, untuk kemudian kita saling melengkapi. Amin ya robbal alamin. Sehat terus ya ibu-ibu semuanya. Kan sekarang musim kemarau, gimana air sudah masih mengalir lancar kah? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah, Umi. Spot halaman. Alhamdulillah, betul. Yang paling kita syukuri pastinya itu ya, air. Kalau susah, emak-emak apalagi ya, udah repot kalau air nggak ada, gitu ya. Banyak beban, makin berat tugasnya. Semoga ini juga makin membuat kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di tengah kemarau, Allah masih kasih izinkan. Kita masih harus lebih bersyukur dibandingkan saudara kita. Ya, saudara kita di Palestina. Justru kita di sini lebih banyak dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan saudara kita di Palestina diblokade makanan, minuman, air, pasokan listriknya, masya Allah gitu ya. Tetapi Subhanallah tidak menggentarkan, tidak melemahkan, tidak membuat mereka putus asa, tapi justru semua kedukaan itu, kehilangan orang yang dicintai di depan mata, bukan sekedar kehilangan, menyaksikan betul kesakitan ya, kepedihan gitu ya, yang dirasakan oleh saudaranya, orang tuanya, anaknya, adiknya gitu ya, yang menyaksikan betapa saudara mereka yang mereka cintai, teman main yang mereka sedang senangi, dan keluarga yang sedang berkumpul tiba-tiba dipisahkan. Dan pastinya mereka meyakini semua itu atas izin Allah. Nah itu yang harus kita terus pelajari ya, terus teladani ibu-ibu, bahwa zona penuh dengan kesempitan, justru disitulah lahirnya para pahlawan ya. Keberanian, semangat dilahirkan dari bukan keadaan yang kenyamanan, tapi kenyamanannya, tapi lahir dari keadaan yang penuh tantangan. Dan kita harus banyak belajar. Jangan-jangan kita tipe orang yang masih manja ya, masih lemah semangat, padahal Allah udah lengkapi semua kebutuhan kita. Sehingga terus sekali lagi begitu besar pertolongan Allah kepada mereka, kita doakan dan mereka selalu kuat ya, kuat saudara kita ini Palestina. Bahkan mungkin negara yang paling kuat, negara yang paling hebat saat ini adalah Palestina, Gaza. Ya, kita harus ya tahu itu. Sungguh ketika bersama Allah, suatu bangsa itu pasti akan diselamatkan. Ketika bersama, ada tuh saya bikin status ya, status yang saya ambil juga dari medsos, yang diambil dari dinding, tulisan grafiti yang diambil dari dinding Masjid Al-Aqsa. Lan ta'roka, tidak akan pernah kalah sebuah umat, sebuah kaum jika pemimpinnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang harus selalu kita pegang, bahwa Rasulullah harus selalu jadi pemimpin kita. Nah ya, pemimpin bukan berarti walaupun jasad beliau tidak ada, tetapi sunnahnya, warisannya, apalagi hadisnya menjadi satu panduan yang harus selalu kita ikuti di samping Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan semakin menyadarkan kita siapakah pemimpin kita yang sesungguhnya. Ya, bukan pemimpin yang apalagi lagi gonjang-ganjing ini ya, Masya Allah gitu ya. Kita doakan semoga pemimpin bagi bangsa ini ada pemimpin yang mencintai Rasul, pemimpin yang meneladani sebenarnya keteladanan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur selalu pada Allah di tengah kondisi yang seperti ini. Allah masih beri kemudahan untuk kita sholat, makan, dan puasa, dan lain-lainnya
juga dengan keadaan yang pastinya harus lebih membuat kita lebih kuat lagi, lebih bahagia lagi, lebih bersyukur dan mencintai Allah serta Rasulnya dan memperjuangkan Islam. Semoga bangsa Palestina, semoga Gaza dijaga oleh Allah, dan itu sudah terbukti, ya, sudah terbukti. Mudah-mudahan momen-momen ini menjadi penguat-penguat kita. Ditambah lagi ketika kita paham betul hakikat dakwah, hakikat kebenaran, ketika berpegang teguh pada Allah tidak mudah, ya, menjadi hamba yang istiqomah. Tidak mudah menjadi hamba yang beriman. Karena kata Allah, sesungguhnya mereka tidak akan memerangi kamu kecuali karena keimananmu, karena imanmu, karena beriman pada Allah. Itulah yang menyebabkan manusia-manusia memusuhi kita. Jadi bahagialah, bersungguh hatilah, karena kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan salam kita aturkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan qudwah kita. Lagi-lagi tadi, semoga kita makin komit dengan cinta kita pada Rasulullah, dan bahwa Rasul sebagus-bagus, sebaik-baik keteladanan dalam memimpin umat masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diizinkan oleh Allah bertemu dengannya, bertemu dengan beliau, baik mungkin di dalam mimpi atau nanti di hari kiamat, di akhirat, di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, masuk kita pada kajian kali ini bab atau surah Al-Lahab, surah yang Masya Allah ya, sebenarnya ini gambaran besar, gambaran besar tentang betapa kita harus mewaspadai gambaran negatif dari sebuah keluarga, ya, gambaran negatif, model negatif, role model yang nggak boleh kita jadikan keteladanan, bahkan harus selalu kita luruskan agar tidak terjebak kepada hal-hal yang kemudian ternyata bisa mengkategorikan kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang memusuhi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Surah Al-Lahab, atau nama lainnya selain Al-Lahab, Al-Masad. Ya, Al-Masad. Nah, dua nama ini diambil dari kata yang terkandung di surah Al-Lahab itu. Ya, Al-Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya siapa, Bu? Nama aslinya siapa? Jadi Abu Lahab itu gelaran, ya, gelaran. Nama Lahab itu bukan karena anaknya. Biasanya kan kita kalau Abu dideretkan, dinisbatkan terus dengan nama anak. Lahab itu bukan nama anak. Lahab itu diambil dari kata Al-Lahab ini, ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Jadi diterjemahkan bercelakalah tangannya Abu Lahab. Lahab itu sendiri adalah kobaran. Kobaran apa? Kobaran api neraka. Jadi Masya Allah, gelaran yang Allah berikan kepada seorang manusia, gelaran yang dahsyatnya luar biasa, yang menggambarkan betapa buruknya keadaannya dari sejak dia di dunia sampai dia akhirat. Masya Allah, sungguh menakutkan ya kalau Allah sudah memberi gelar, ya ibu-ibu. Jadi hati-hati jangan sampai kita diberi gelar. Justru gelaran kita berharap adalah gelaran husnul khatimah, gelaran yang kemudian Allah adalah memberikan ridhonya pada kita, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya ibu-ibu. Nah, kemudian nama surah ini Al-Masad atau Al-Lahab diambil dari kata dua kata yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian apa sebab ayat ini atau asbabun nuzul dari surah Al-Lahab ini? Al-Lahab ini makiyah, ya. Surah Al-Lahab ini makiyah, turun pastinya di awal masa-masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di tahun awal-awal dakwah di Makkah, ketika Rasulullah masih mengajak kaum kafir Quraisy pada saat itu untuk mengikuti seruannya. Peristiwa Abu Lahab ini sungguh sangat mengejutkan. Karena apa? Karena mengejutkan bukan hanya buat Abu Lahab, tapi juga penduduk penduduk Makkah. Karena peristiwanya sebelum peristiwa Al-Lahab ini, gitu ya, ada peristiwa besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu peristiwanya? Bahwa
peristiwa di mana Rasulullah SAW mengajak kaum kafir Quraisy untuk berkumpul dan meminta kepada kaum kafir Quraisy agar mempercayai beliau. Kita tidak mudah, nah sekarang kayak sekarang nih, kita tidak mudah mendapatkan kepercayaan, betul ya ibu-ibu? Tidak mudah. Jangankan kita, Rasulullah SAW yang terkenal sejak dari kecil itu adalah sebagai amin, ternyata kemudian itu tidak lantas menjadikan orang-orang kafir Quraisy terus langsung menerima beliau ketika beliau mendakwahkan sesuatu yang menurut kaum kafir Quraisy pada saat itu adalah peristiwa sesuatu yang aneh, sesuatu yang berat, bukan hanya berat tapi sesuatu yang dianggap bisa merugikan gitu ya, merugikan mereka gitu, merugikan para penghuni Makkah gitu ya, para penghuni Makkah. Kemudian dengan melibarkan kain putih itu, Rasulullah SAW mengatakan, Aro'aitum, apa pendapatmu ketika aku berkata ya bahwa ada musuh yang segera datang gitu ya. Nah, ini perumpamaan terbalik nanti ya, perumpamaan terbalik dari kisah ini. Apakah ketika aku menyerukan sesuatu kepadamu, menginformasikan bahwa musuh akan datang, akankah engkau percaya padaku gitu ya. Jadi Rasulullah tuh ngelihat situasi dulu. Nah, ini diplomasinya Rasulullah SAW yang bisa kita pelajari juga. Diplomasi. Bagaimana Rasulullah memahami betul pola bahasa bahasa komunikasi politik, komunikasi massa. Nah, komunikasi massa pada saat itu, yaitu masanya kaum Quraisy. Bahwa Rasulullah kemudian meminta, apakah engkau percaya padaku? Ketika aku katakan, ada musuh yang mengepungmu, apakah engkau percaya? Kaum Quraisy yang berkumpul pada saat itu pasti bilang, pasti kami akan percaya. Nah, itu kan. Jadi Rasulullah mengafirmasi bahwa mereka akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan perumpamaan. Tapi ketika Rasulullah, lalu bagaimana ketika aku katakan, berimanlah engkau kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemudian akhirnya. Nah, tadi itu ibu-ibu, ketika kebenaran ini kita sampaikan, pasti langsung ya pro dan kontra akan langsung kita terima. Karena apa? Karena keimanan tadi. Tetapi ketika kepentingan kita atau yang kita informasikan terkait hal-hal yang memang ternyata punya sama kepentingan dengan orang-orang yang kita ajak bicara, pastinya tidak akan menimbulkan kontradiksi, perlawanan. Nah, ini ilmu tuh komunikasi massa. Jadi kalau mau dapat dukungan, bahasanya harus bahasa yang punya kepentingan yang sama. Nah, kepentingan yang sama. Kalau ini kecerdasan komunikasi massa ini kita bisa ambil, subhanallah, kita akan mampu bisa masuk ke dalam mungkin bukan semua, tapi banyak yang bisa kita lakukan ketika kita mampu menjadikan komunikasi massa ini menjadi basis utama atau alat utama, media utama untuk bisa menyampaikan tujuan-tujuan kebaikan. Berbeda halnya ketika komunikasi massa, kecerdasan komunikasi massa ini digunakan untuk menyampaikan kepentingan pribadi atau sesaat. Nah, jadi ujung-ujungnya beda. Nah, inilah ilmu yang diajarkan oleh Allah, diajarkan Rasulullah terkait dengan komunikasi. Lalu Rasulullah SAW langsung mendapat respon dari kaum kafir Quraisy. Pada saat itu, langsung Abu Lahab lah yang paling awal berbicara. Tabban laka ya Muhammad, dijawab oleh Abu Lahab. Celakalah engkau wahai Muhammad. Tabban itu udah bahasa sumpah, bahasa laknat. Ya, bagi pada saat itu. Jadi Rasulullah dilaknat oleh Abu Lahab. Karena apa? Karena dikumpulkan yang untuk menurut mereka untuk hal-hal yang tidak penting gitu loh. Masya Allah. Padahal ini soal keimanan.
Karena kacamatanya bukan kacamata iman Abu Lahab, tapi kacamata permusuhan. Permusuhan karena sebab mengajak mereka beriman pada Allah. Tadi ya, jadi kalau semua yang sifatnya beriman pada Allah, ajakan-ajakan beriman pada Allah, jangan pernah berharap bahwa itu tidak akan pernah punya tantangan. Ya, ibu-ibu, ketika kita menyampaikan komunikasi di dakwah di keluarga kita, jangan juga kita berpikir bahwa itu akan mudah buat kita. Juga ketika kita mengajak masyarakat kepada kebaikan, juga jangan pernah berpikir bahwa itu juga akan mudah. Jadi tantangan. Nah, inilah nilai asiknya, nilai kenikmatan yang Allah sedang berikan pada kita. Ketika kita mampu dan menjadikan itu sebagai sebuah motivasi, karena apa? Oh, ternyata apa yang saya ajak ini benar. Karena apa? Tidak langsung diterima. Tapi kalau coba ajakannya langsung diterima, pastinya ada indikasi. Boleh jadi ini adalah sesuatu yang kemudian berangkat dari hawa nafsu yang sama, kepentingan yang sama. Jadi kalau udah dari keimanan pada Allah pasti ada kontra. Nah itu. Jadi kita bisa mengukur komunikasi kita, bisa mengukur kebenaran setiap aktivitas kita, kelurusan aktivitas kita dari komunikasi kita. Kemudian juga kita bisa mengukur apakah penerimaan acceptable kita di masyarakat itu karena faktor apa? Faktor kepentingan kah ataukah faktor kebenaran yang diyakini bersama? Ya, ibu-ibu. Ini juga penting sehingga kita bisa menempati segala hal yang kemudian bisa kita satukan jadi satu tujuan, yaitu tujuan kebaikan, insya Allah. Nah, Abu Lahab berkata, "Tabban laka ya Muhammad." Celakalah engkau wahai Muhammad, katanya. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Nah, jadi masyarakat begitu responnya. Di awal katanya dukung. Di awal menerima. Di awal setuju. Di awal mereka sepakat. Tapi kemudian ketika melawan kepentingan mereka, langsung. Pasti ada kontra. Perlawanan. Dari kaum-kaum yang dari kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dengan kebenaran-kebenaran yang kita bawa. Jadi Masya Allah ibu-ibu, ini sebuah pelajaran dakwah ya, pelajaran dakwah ataupun komunikasi lah paling nggak. Makanya di fakultas dakwah, fakultas dakwah itu ada jurusan namanya jurusan komunikasi dakwah. Nah, itu untuk mempelajari bagaimana komunikasi yang positif. Salah satunya ini bisa juga jadi judul apa nih kalau di perkuliahan ya ibu-ibu. Ini jadi judul skripsi bisa, judul tesis bisa tuh. Komunikasi dakwah dalam Al-Qur'an. Salah satunya di sini. Nah, kembali. Jadi begitulah asbabun nuzul dari surah Al-Lahab ini. Sambil tangan Abu Lahab itu sambil apa? Melempar kepada Rasulullah SAW. Menunjuk gitu ya. Dan itu sikap yang paling tidak sopan dari seorang Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Yang menunjukkan betapa besarnya permusuhan. Ketahuilah ibu-ibu, sesungguhnya kalau kita lihat sejarah, sirah, bukan sekali ini aja Abu Lahab memunculkan permusuhan. Bahkan sejak beliau lahir, bibit-bibit permusuhan itu sudah ada. Bibit-bibit kebencian. Tapi kalau kita lihat sirahnya, kebencian yang terpupuk dan tertanam di Abu Lahab ini juga ada peran serta dari istrinya yang bernama Ummu Jamil. Ibu-ibu, namanya cakep ya, Ummu Jamil. Jamil kan artinya cakep, bagus, cantik. Tapi Masya Allah, nama selalu tidak akan kadangkala tidak sepadan dengan perilaku. Nauzubillahi min dzalik. Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil ini tipe istri yang suka menghasut. Nah, jangan sampai ya ibu-ibu kita menjadi istri yang suka menghasut, apalagi memprovokasi suami kita dalam melakukan keburukan. Nah, apa yang terjadi ketika Rasulullah lahir? Sebenarnya Abu Lahab begitu sayang dengan keponakannya. Karena dia tahu Muhammad waktu lahir sudah tidak berayah. Dan ayahnya Muhammad adalah adik bungsu dari Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu masih bahasanya? Masih paman ya. Masih paman. Nah, ini juga kita jadi belajar, tidak selamanya keluarga sepihak dengan kita, setuju dengan kita. Jangankan urusan-urusan yang sederhana gitu kan, urusan harian bahasanya, urusan keimanan aja kayak gini gitu kan. Apalagi
Urusan sederhana berarti masih kecil. Kita nggak perlu sampai memutuskan persaudaraan gitu ya dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bukan persoalan yang sifatnya sepele, tapi persoalan keimanan. Tapi Rasulullah masih berbuat baik kepada paman-paman mereka, pamannya Rasul. Nah, Abu Lahab ini senang, bahagia ketika Rasulullah Rasulullah lahir maksudnya. Nah, inilah yang menyebabkan ada saat bahwa Rasulullah SAW mengabarkan Abu Lahab itu masuk ke dalam neraka, tapi setiap hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dia selalu dapat apa kalau bahasa kita grasi dari Allah, pengampunan dari Allah, diringankan azabnya pada saat Maulid atau hari lahir Rasulullah. Masya Allah Ibu, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika seorang yang luar biasa permusuhannya sudah juga Allah laknat, tapi Allah masih kasih kesempatan buat bukan karena Abu Lahabnya, tapi karena Rasulullahnya, karena Muhammadnya, karena Allah begitu cinta sama Rasulullah SAW sehingga kecintaannya menyebabkan mendapat syafaat dari Rasulullah, yaitu diringankannya azab Abu Lahab setiap hari kelahiran Rasulullah SAW. Masya Allah ya Bu ya. Makanya Abu Lahab aja yang kafir gitu dapat syafaat gitu ya Bu ya. Apalagi kita lebih berhak gitu ya, umatnya Rasul. Jadi harus lebih mencintai, lebih bersyukur, lebih mencintai lagi Rasulullah SAW. Jangan ada jangan ada jarak kalau bisa ya dengan Rasul. Walaupun kita tetap masih belajar. Kita mendekati, kita melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Masih sangat-sangat banyak PR-PR-nya, tapi paling tidak semangat mencintai Rasul, semangat merindukannya, semangat untuk membelanya gitu ya. Itu menjadikan kita mendapatkan syafaat kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, itu asbabun nuzulnya. Jadi fragmen yang Allah angkat dari surah Al-Lahab ini tentang sebuah keluarga. Makanya saya tadi bacakan di awal-awal, ku anfusakum wa ahlikum nar, surah At-Tahrim ayat 6. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, Ibu dirahmati Allah, tafsiran sekarang. Apa sih tujuan dari dari surah Al-Lahab ini ya, disebutkan bahwa tujuannya adalah penjelasan dari Allah kepada kita tentang dan juga menjadi ibrah bagi kita tentang kerugian, tentang kecelakaan, tentang kehinaan, tentang apalagi kerendahannya derajat sebuah keluarga yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ayat ini sebenarnya fragmen sebuah keluarga. Di dalam Al-Quran ada tipe-tipe keluarga. Keluarga pendukung dakwah, keluarga pembenci dakwah, keluarga yang tidak merespon pastinya juga dengan dakwah. Nauzubillahi min dzalik. Tentu saja kita ingin menjadi keluarga-keluarga yang mendukung dakwah. Ya Bu ya. Nah, Ibu dirahmati Allah. Jadi surah ini punya tujuan tentang penjelasan sebuah keluarga yang menerima kerugian, kehinaan, kerendahan dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Nah, kita sekarang rinci satu-satu. Karena ayat ini singkat, insya Allah nggak lama. Nanti yang paling banyak mudah-mudahan yang paling bisa kita gali adalah ibrah-ibrahnya. Yang pertama Ibu-ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ketika tabban laka ya Muhammad gitu ya. Nggak lama turut ayat. Tabbat dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bu, kenapa bukan disebut tabbat Abu Lahab gitu? Tapi kenapa disebut tabbat yada abi lahabi wa tabb? Sebenarnya ini ada boleh saya maknai al-am dan al-khas. Tangannya celaka. Kan disebut celakalah tangannya Abu Lahab ya kan gitu ya Bu ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah tangannya Abu Lahab dan jatuhlah dia kepada kehinaan. Watab disebutkan watab itu kehinaan yang sangat-sangat dalam api neraka. Nah, kenapa cuma disebut tangan? Itu perhiasan aja Ibu. Bahwa kalau tangan ya namanya juga tubuh gitu ya. Tangan ya pasti bagian dari tubuh. Seluruhnya.
Makanya Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya disebutkan, ini ayat yang keras, ya, keras menjawab kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab, tapi dengan cara yang indah, dengan sastra yang lembut, Bu. Masya Allah, Bu. Lembut. Ini juga jadi pelajaran nih buat kita, bahwa tidak selamanya kekerasan dibalas dengan kekerasan. Kenapa lembut? Syairnya susunan kosakata yang dipilih oleh Allah di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yala abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terakhir kan mbak semua ya. Saya selana dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Jadi ujung-ujungnya ini huruf-huruf qalqalah. Tapi punya makna. Qalqalah ini kayak sesuatu yang apa ya? Dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sifat qalqalah itu kayak gitu ya. Memantul. Jadi ada nilai di mana Allah sangat-sangat melaknat perbuatan Abu Lahab, kemudian tapi dalam bentuk susunan ucapan diungkapkan dengan bahasa yang sangat indah, sangat halus, bukan halus dalam arti kasih sayang, tapi halus dalam penghinaan. Luar biasa, Masya Allah. Kita bisa nggak ya, Bu, kalau membalas seorang gitu ya, dengan bahasa yang lebih sopan, tapi sopannya ngena gitu ya. Gitu. Kalau bahasa gaulnya anak-anak kita apa, Bu? Kena mental gitu ya. Kena mental gitu. Nah, gitu, Bu. Jadi Masya Allah. Sastranya Al-Quran. Disitulah kemudian. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, dan Abu Lahab wafat atau meninggal di tahun ke-10. Di tahun ke-10 Hijriah. Hijriah. Ke-10 kenabian. Ya, di tahun ke-10 kenabian. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang luar biasa. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Kalau fi zilalil Quran, Sayyid Qutb menggambarkan sangat tegas juga. Bagaimana Sayyid Qutb menerjemahkan ini, menafsirkan ini? Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi binasa yang pertama adalah tangannya, yang binasa yang kedua adalah secara keseluruhan. Kenapa ibu-ibu? Ada hikmahkah? Kenapa kayak seolah-olah di azab Allah diturunkan secara bertahap tapi totalitas gitu. Nah, anak apa, Bu? Bahwa penyiksaan itu, azab neraka itu, azab itu memang sesuatu yang pelan ya Bu ya, perlahan, menjalar kenikmatan ke azab itu, kepedihannya, kekerasannya, kedahsyatannya itu terjadi secara menyeluruh melalui dari hal-hal yang ada di tubuh kita. Jadi rasakan ibu, misalnya kalau kesundut aja pelan ya, kesundut aja kan cuma 1 titik, atau kena api gitu ya, kena air mata 1 titik, itu aja sakitnya udah luar biasa, sampai kepada pala, mungkin pening ya Bu ya, sampai kemudian kayak ngerasain tuh seluruh tubuh kita, bulu kiduk kita berdiri gitu misalkan. Itu baru 1 titik kita kena air panas atau kena api gitu ya, kena minyak gitu ya. Ini diazab di neraka. Bagaimana kemudian kita harus menggambarkan, Masya Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ya Bu ya. 1 itu aja gitu. Ini hawa panas ini kata Rasulullah, hadisnya ada Bu. Hadis riwayat Bukhari pula. Bahwa ketika hawa panas terjadi di bumi, itu adalah hawanya neraka jahanam. Masya Allah. 40 derajat. Kita ngerasain 40 derajat ya Bu ya. 40 derajat. Anak saya di Mesir kemarin, itu ngerasainnya sampai 45 derajat Bu. Panasnya. Masya Allah. Jadi betapa kepanasan ini mudah-mudahan bisa menjadi kafarah bagi kita ya, menggugurkan dosa-dosa kita. Kita ingat dengan neraka, kita ingat ya Allah, panasnya aja kayak gini gitu ya. Padahal itu baru di dunia. Mungkin yang hawanya bukan hawa yang tingkat derajat kesekian gitu ya, tetapi baru mungkin seujung jarum hawanya api neraka jahanam yang dikirimkan ke bumi.
Sedangkan panas di bumi itu saja ada hadisnya Ibu ya. Hadis panasnya di bumi itu berapa derajat dibandingkan panasnya neraka jahanam. Seujung jarum. Panasnya di bumi di seujung jarum dibandingkan dengan panasnya api neraka. Masya Allah. Dan di bumi ini secara total ya, secara keseluruhan. Dan ketika kita rasakan hawa yang ada di bumi ini, Masya Allah, itu belum seberapa bahasanya saya jadi. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, sungguh peristiwa Abu Lahab dan kejahatannya, bahasa Allah yang kemudian mengingatkan, melaknatnya dengan bahasa yang luar biasa, menjadi ibrah buat kita. Kemudian lanjut lagi. Apakah terus kata Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia pasti binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sungguh tidak akan berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Masya Allah. Ini juga kita diingatkan tentang kekuasaan Allah ya Ibu-ibu. Sehebat apapun kita, selengkap apapun fasilitas kita, punya anak, punya pendukung yang banyak, punya follower yang banyak, punya pengikut yang banyak. Kalau kemudian itu tidak akan menjadi manfaat bagi kita ketika kita bermaksiat, ketika kita berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyimpang dari Allah. Nauzubillahimindzalik. Tidak akan ada manfaatnya. Tidak akan mereka mampu menolong kita. Baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi Ibu-ibu, ini juga jadi teguran buat kita ya, ayat ini, bahwa yang namanya sebaik-baik pendukung, sebaik-baik penolong, sebaik-baik teman, sebaik-baik tempat kita mencari sandaran ya, sebaik-baik perbendaharaan kita ya, sebaik-baik simpanan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebaik-baik simpanan itu artinya apa, Bu? Kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Itu yang jauh lebih baik dibandingkan daripada, jadi kita berorientasinya tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan anak, kita tidak keturunan, tapi sesungguhnya hanya mengandalkan Allah. Allahus Samad, seperti surah Al-Ikhlas kemarin. Nah, Ibu-ibu dirahmati Allah, itu ayatnya. Jadi diingatkan, tidak akan bermanfaat. Abu Lahab itu istrinya juga, apalagi dibantuin tuh istrinya gitu ya, nggak akan berguna bantuan istrinya, pun istrinya juga bakal dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus lanjut lagi yang ketiganya apa? Sayaslana wa imra'atuhu sayaslana rawdatal lahab. Semua anaknya, semua perbendaharaannya akan masuk ke dalam neraka, ke dalam api neraka. Istrinya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Artinya apa? Istrinya pun akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena istrinya ya yang selalu menjadi pendukung utama dari kejahatan Abu Lahab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Nah, ini Bu kisahnya. Ketika turun surah Al-Lahab, ada sebuah riwayat bahwa kemudian Ummu Jamil sinis, merasa tersinggung. Turunnya ayat ini baper dia dengan turunnya surah Al-Lahab ini, baper dia. Lalu dia menjadikan usaha-usaha setiap harinya selalu menempatkan kayu bakar, membawa kayu bakar untuk dijejerin di jalanan Rasulullah SAW, dibakar kayu-kayu itu supaya Rasulullah celaka. Sampai kayak gitu, Bu. Masya Allah. Ada ya sejahat-jahat manusia, sejahat-jahatnya Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita. Bisa jadi ada tipe-tipe orang di dunia yang memang punya usaha selalu untuk karena hasadnya, karena dengkinya, karena kebenciannya yang selalu berusaha mencelakakan kita. Ya Bu ya. Rasulullah pun alami. Jadi kalau kita ada orang-orang yang membenci kita, ada orang-orang yang berusaha melemahkan kita, ingatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak perlu sedih, kita perlu kuat selalu, tetap istiqomah. Jangan baper ketika ada orang-orang yang memang tidak suka dengan kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja masih ada aja yang tidak suka. Bahkan bukan hanya sekedar tidak suka, tapi punya usaha untuk mencelakainya. Lalu
itulah yang kemudian akhirnya diancam balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang nanti akan membawa kayu bakar di dalam api neraka, dan kayu bakar itu untuk membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kerjasama yang luar biasa dari seorang suami dan istri, tapi sayangnya dalam hal kebatilan, dalam hal permusuhan pada Allah, menyakiti kekasih Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu, kalau kita lagi-lagi belajar, kita juga harus selalu, nah bahasa gini, Abu Lahab sama istrinya aja kerjasama gitu ya dalam hal kebatilan. Masa kita nggak bisa kerjasama padahal dalam kebenaran. Komunikasi yang baik. Betapa komunikasi antara Ummu Jamil dengan Abu Lahab begitu efektif sehingga mempengaruhi yang luar biasa seorang Abu Lahab, seorang pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun demikian. Jadi hati-hati ya Bu ya dalam komunikasi, pengaruh-pengaruhnya. Kalau nyampein dengan cara yang positif, insya Allah walaupun mungkin sebenarnya adalah informasi yang tidak mengenakan, tapi caranya positif, mudah-mudahan jatuhnya lebih positif. Tapi ketika informasi yang berisi positif tapi caranya negatif, akhirnya jatuhnya jadi negatif. Apalagi ketika udah negatif caranya, negatif isinya, na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir ibu-ibu yang dirahmati Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan kemudian bertasbihlah wahai Muhammad bihamdi rabbika wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Jadi ini apa Bu? Salah, maaf, afwan. Surah Al-Lahab ya. Saya selana rondatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad ya. Jadi di fi jidha hablum mim masad, bahwa nanti Ummu Jamil itu dia akan tangannya juga terbelenggu ya, tangannya juga terbelenggu, lehernya juga ada tali. Fiji di lehernya ada tali. Jadi dia yang kemudian menjadi orang yang membawa kayu bakar, dan kayu bakar itu diikat di lehernya sendiri untuk tidak terpisah dari kayu bakarnya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu-ibu, Masya Allah. Ini sebuah gambaran yang sangat keras yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bahwa siapapun yang menyakiti Rasulullah SAW pasti Allah akan berikan balasan kepadanya. Kita pun juga demikian. Kita punya salah pertama yang pastinya adalah pemahaman betapa dalam kehidupan ini ujian-ujian itu ada. Salah satunya adalah ujian permusuhan dari keluarga sendiri ya, ujian ketidaksukaan, ujian negatif lah ya, usaha-usaha negatif atau semangat-semangat negatif baik dari keluarga, apalagi ketika permusuhan itu datang dari keluarga, pastinya jauh lebih berat. Nah, ada satu kisah yang menarik yang saya ingin sampaikan. Ketika turun surah Al-Lahab ini, Ummu Jamil langsung mendatangi, mencari, bahasanya tadi pengen marah-marah gitu ya. Marah-marah kepada Rasulullah SAW karena sebab turunnya surah Al-Lahab ini adalah untuk menyindirnya dan menyindir keluarganya. Ketika sampai biasanya apa? Rasulullah berduduk-duduk di Ka'bah. Ya, di Ka'bah, di sekitar Ka'bah bersama sahabatnya. Datanglah Ummu Jamil menanyakan kepada Abu Bakar, padahal di depannya adalah Rasulullah SAW. Ummu Jamil berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di manakah Muhammad gitu ya? Padahal di hadapannya adalah Rasulullah. Rasulullah senyum-senyum aja. Abu Bakar terheran-heran, kok bisa nggak lihat Rasul? Padahal itu di depannya gitu kan? Lagi, wahai Abu Bakar, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Akhirnya tidak dijawab oleh Abu Bakar, pergilah langsung Abu Bakar. Biasa Ummu Jamil kalau orang marah biasanya gitu ya, langsung meleot, langsung melengos gitu, tidak tenang, panik, serampangan. Nah, kita jangan sampai tuh kayak Ummu Jamil. Nauzubillahi min dzalik. Ya, lalu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok bisa terjadi?" Bahasa kita ya. Kok bisa? Padahal engkau di hadapannya ya Rasulullah gitu. Allah menghijabnya dari melihat aku. Karena sebab keburukan tadi, keburukan sifat, keburukan niatnya Ummu Jamil. Mudah-mudahan ibu-ibu dirahmati Allah, kita selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai bentuk permusuhan, kebencian ya, dan efek-efek permusuhan, efek-efek kebencian karena kita beriman dan terus bertakwa serta taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir sebagai pelajaran ibu-ibu dirahmati Allah, ini adalah sebuah fragmen sebuah rumah tangga
yang menjadi ibrah, yang harus menjadi ibrah bagi kita. Kerjasama keburukan dalam sebuah rumah tangga justru berimplikasi kepada kebatilan, kecelakaan baik di dunia dan akhirat. Kemudian yang pastinya adalah ibu yang dirahmati Allah, bahwa keadilan Islam, ya, tentang keadilan Islam. Kenapa bisa? Bahwa ketika nih keadilannya gimana? Yang dimaksud keadilan dalam Islam, siapapun ketika melakukan keburukan, baik itu keluarga, ya, keluarga dekat, apalagi dilakukan oleh keluarga dekat, ketika keburukan itu dilakukan, pasti akan berbalas dengan keburukan. Allah balas dengan keburukan. Walaupun mungkin bukan kerabat tapi melakukan kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang keluarga. Lagi rame kan tentang keluarga nih. Ya, negara diurus sama keluarga ya, satu keluarga ya, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah ya, ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi apa tadi, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilan Islam. Jadi walaupun kerabat tapi salah ya salah, walaupun kalaupun orang lain tapi dia benar ya kita harus dukung. Walaupun keluarga salah ya salah, kita harus memberinya bersama-sama, mendukungnya untuk menerima konsekuensi dari setiap amalan. Jadi jangan sampai kerabat dekat dibela-belain walaupun salah. MK putusannya disahkan. Terus calon presiden akhirnya habis itu lanjut jadi calon wapres gitu ya, jadi calon wapres, Masya Allah. Well, kita sih kalau saya melihat dari putusan MK-nya, putusan MK secara ini ya, logika hukumnya bahwa usia boleh 35 tahun ya, itu sebenarnya nggak masalah, bukan masalah di situnya kalau menurut saya ya. Tapi yang kurang pas, yang bermasalah konteksnya, situasinya. Kebetulan situasinya yang mendukung putusan ini adalah situasi yang lahir dari latar belakang kekerabatan, punya kepentingan. Itu masalahnya. Seandainya itu diputuskan bukan pada saat-saat seperti ini, boleh jadi tidak ada teriak-teriak ya. Tapi masalahnya itu. Nah, itu ibu-ibu. Jadi kita harus cerdas melihat setiap persoalan, dan yang paling penting tadi, bahwa jangan sampai keluarga kita menjadi keluarga pendukung kebatilan. Tapi kita harus jadikan keluarga kita pendukung kebenaran. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu dirahmati Allah. Semoga ini pelajaran bagi kita semuanya. Allah terus membimbing kita, membimbing keluarga kita. Dijadikannya kita istri yang bukan menjadi hammalatal hatab, tetapi menjadi istri-istri yang selalu mendukung dakwah, mendukung kebaikan, mendukung kebenaran. Aktivitas suami kita dengan kebaikan, keluarga kita juga insya Allah juga akhirnya didukung dan ditolong oleh Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Umi untuk pemaparan dari surat Al-Ahqaf ini. Baiklah, mohon izin sedikit saya ringkas dari apa yang telah Umi sampaikan. Di surat Al-Ahqaf atau nama lainnya adalah surat Al-Masad. Dan Al-Ahqaf adalah artinya kobaran api neraka. Al-Ahqaf adalah gelar yang Allah berikan kepada seorang manusia yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan kebenaran pasti ada pro dan kontra, dan dalam berdakwah pasti ada tantangannya, kecuali terhadap mereka yang memiliki kepentingan yang sama. Abu Lahab adalah orang kafir Quraisy yang pertama menentang dakwah Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih mirisnya lagi, Abu Lahab didukung oleh istrinya untuk senantiasa mencelakakan Rasulullah. Penjelasan dari Allah tentang kehinaan derajat keluarga yang memusuhi Allah, keluarga yang membenci dakwah Rasulullah, yaitu keluarga Abu Lahab. Allah dalam menyampaikan kosakatanya yang lembut, walaupun perbuatan Abu Lahab sangatlah buruk. Dan azab Allah turun secara bertahap, walaupun tetap totalitas.
Sebaik-baik mendukung, sebaik-baik tempat bersandar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berorientasi kepada kedudukan, harta, dan anak, kecuali adalah ketaatan kepada Allah. Di dunia ini pasti ada orang-orang yang hasad dan menebarkan kebencian karena berusaha melemahkan dakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia dari awal pertama manusia diciptakan sampai manusia terakhir. Beliau adalah hamba Allah yang paling mulia saja masih menerima kehinaan, bahkan perlakuan buruk dari musuh-musuh Islam. Semoga kita tidak melemah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, serta senantiasa kita dan keluarga kita senantiasa mendukung kebaikan. Amin ya robbal alamin. Amin. Wallahu alam bisawab. Mohon izin jika ada kekurangan. Baiklah ibu-ibu, kita beranjak kepada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Umi, saya persilahkan. Apakah tidak ada pertanyaan ibu-ibu? Ada yang curhat? Ada yang curhat? Ya silahkan. Alhamdulillah. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Umi. Iya. Ibu Lina barangkali mau bertanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wica mau tanya, saya pernah dengar riwayat ya Abu Lahab itu sebenarnya rajin kalau Rasulullah tuh apa sih mengadakan tausiah itu rajin ngedengerin gitu ya. Tapi kok nggak sampai tersinggung ya. Atau dengar ayat-ayat Allah suka ya penjabaran Rasulullah itu dengan dengerin. Tapi cuma buat menambah kebencian aja mungkin ya, buat bikin aku akan serang dengan ini. Beda banget dengan Umar ya, begitu dengar salah satu ayat ya. Jadi langsung malah bergetar hatinya yang tadinya niatnya mau mencelakakan saudaranya kan karena mengikut Rasulullah, akhirnya nggak jadi. Apa ini memang karena hatinya ditutup sama Allah gitu ya? Iya. Betul Bu Lina. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair. Pertanyaan yang melengkapi insya Allah. Iya betul. Jadi Abu Lahab itu termasuk dulu, kalau sekarang disebutnya penguntit gitu ya. Jadi Abu Lahab ini disebut memang rajin artinya rajin mengikuti kemanapun Rasulullah pergi, tapi rajin mengikutinya dalam rangka memata-matai, kemudian ibaratnya menguntit penguntit yang mencari-cari celah-celah kesalahan Rasulullah SAW. Untuk kemudian ketika dia selesai mendengarkan dakwahnya Rasul, omongannya Rasulullah, kemudian dia sampaikan kepada masyarakat dengan memprovokasi untuk tidak mengikuti, gitu jadinya kayak mata-mata terus seperti itu. Kita kalau dikuntit sama satu orang gitu ya, terus kemudian dikuntit aja kagak enak, ya kan, nggak nyaman. Apalagi setelah dikuntit disampaikan kepada orang-orang, menyebarkan hoaks, menyebarkan fitnah, jangan dengarkan, jangan ikutin, Muhammad gila dan seterusnya. Bukanlah itu sebuah penderitaan yang luar biasa memang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Jadi betul Bu Lina, Abu Lahab rajin mengikuti. Istrinya pun sama, rajin mengikuti, rajin mendengarkan. Tapi niatnya yang kemudian tidak menyampaikannya kepada hidayah. Niatnya adalah dalam rangka membantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ilmu itu kita dapatkan hidayah dari Allah, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah ketika niat kita baik. Dalam sebuah majelis ilmu, dalam sebuah majelis pengetahuan, majelis yang memberikan kabar tentang pengetahuan lah tentang kita, maka niat itu sangat utama. Niat ketika kita niatnya karena Allah, karena hidayah dan seterusnya, insya Allah. Seperti Abu Umar bin Khattab, ketika dia sentuh, niatnya kan memang sebenarnya, apalagi niatnya Umar Khattab memang sudah mau membunuh kan, atau bukan membunuh, mencelakai atau menolak gitu ya, menolak dakwahnya Rasulullah. Tapi ketika mendengar ayat itu dibacakan oleh Hafsah ya, adiknya, lalu
Umar pun bergetar. Karena kelembutan hati, sekeras-kerasnya Umar memiliki masih kelembutan hati, lurusan hati. Bisa jadi karena dia tidak punya keilmuan yang mumpuni atau tidak punya pengetahuan yang cukup tentang Rasulullah SAW. Tetapi ketika mendengarkan Al-Quran, subhanallah, beda dengan Abu Lahab yang setiap hari bersama Rasulullah, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Rasulullah, ya, yang dari kecilnya juga tahu siapa Rasul, tingkah lakunya dan seterusnya, sepak terjangnya Rasul. Tapi karena di hatinya sudah penuh dengan kebencian, maka kebencian itu pun menjadi penutup, menjadi terhijab matanya dari kebaikan-kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ibrohnya luar biasa. Betul Bu Lina. Jadi pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan ya. Menyampaikan, melengkapi informasi dan kita menjadi orang-orang yang insya Allah selalu terpelihara dalam bab niat kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakillahu khair Bu Lina. Ya rabbal alamin. Jazakillah khair Bu Lina. Nah, baiklah ibu-ibu, kita sudah di penghujung agenda. Marilah kita sama-sama tutup dengan mengucapkan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jazakillah khairan katsiran Umi untuk pemaparan dan pelajarannya di hari ini. Jazakumullah khairan katsiran pada ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.